Jessica Kumala Wongso terdakwa pembunuhan Wayan Mirna Salihin divonis 20 tahun penjara oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari ini. Majelis Hakim menyatakan bahwa Jessica terbukti telah merencanakan pembunuhan terhadap Wayan Mirna Salihin bahkan dengan perencanaan yang matang. Menanggapi hal tersebut, terpidana Jessica melalui kuasa hukum menyatakan banding. Berikut pernyataan mereka. Kami ingin secara faktual letak kopi Vietnam itu ditaruh katakan di satu tempat begini. Jadi tidak seperti yang kita lihat kemarin di sini, masih kurang jelas ya. Lalu siapa yang mengantarnya sudah jelas. Kemudian masuk koktail. Yang pengantar koktail juga sudah jelas melihat di mana kopi itu. Hingga akhirnya datang lagi pegawai, kita baca di sini, di rekonstruksi, dan fakta yang sudah kita dengar. Ada seseorang pegawai, namanya kalau nggak salah Ahmar, mau membersihkan itu gelas yang sudah kosong, koktail itu, dan sementara dia masih melihat ada di situ utuh kopi. Itu loh, sudah posisi encer esnya. Nah, ketika datang Hani sama Mirna, korban, ya kan? Itu di mana letaknya kopi itu? Masih di sinikah atau sudah bergeser seperti yang dikatakan Hani? Berada di posisi antara si Mirna dengan Hani. Nah, ini kemarin belum terungkap karena hanya hitungan menit ketika datang si Marlon kalau nggak salah jalan-jalan melihat ada kunyit semacam seperti kunyit ya, kuning, ngomong sama Rosi. Ini yang saya terangkan ini sudah hasil daripada keterangan saksi ya. Balik dia ke sebelah sebentar, sudah pingsan si korban. Sementara sebelumnya mereka sudah kibas-kibas. Hani bilang itu kocok langsung minum pakai sedotan, langsung terjadi masalahnya. Terkait dengan itu kami pingin mohon kepada ketua majelis, tempat meja itu barang bukti bila perlu kursinya itu ditaruh di sini. Karena pada saat datang Mirna sama Hani mau masuk ke sebelah kanan, si Jessica sudah duduk di situ supaya akhirnya datang ke sini si Mirna sama Hani. Akhirnya disinilah letaknya mereka. Terjadi pergeseran. Tolong bisa tidak dihadirkan sekarang itu? Minimal meja yang bundar ada tidak sekarang? Dijadikan barang bukti itu. Nah, apalagi? Bawalah ada di sini sekarang. Supaya kita praktekkan di sini. Kalau yang di sini kemarin masih kurang puas saya. Kecuali sudah terang benderang persoalan. Itu loh. Ini tugas jaksa itu. Gimana? Bisa dihadirkan sekarang mejanya? Meja aja. Kami mohon waktu Pak untuk menghadirkan itu. Di samping itu mungkin ada pemeriksaan tempat. Ini nampaknya sedang direkonstruksi di hadapan pengadilan. Pelayan Cafe Olivier memberikan kopi ataupun juga pesanan kepada Jessica. Kalau saya tidak salah itu adalah Jessica. Ya, kita dengar bersama. Saya nggak ngomong, dia nanya dulu. Apa yang saudara ngomong? Saya hanya komentar soal wanginya yang harum sekali. Harum sekali. Kecium banget gitu wangi kopinya. Saudara apa bilangnya? Ya itu nggak simpel, tapi nggak sama nih Pak. Baik, Dia kalau ngomong itu saya nggak mungkin jelasin pakai kopinya apa. Intinya dia nanya ke saya, ini kopi yang dipakai kopi apa? Oke, saya jelasin nih kopinya yang dipakai kopi robusta, karakternya agak sedikit pahit. Kalau ibu minum masih terlalu pahit untuk ibu, bisa minta susunya ke server. Itu. Saya ingat dia ngomong begitu sih. Ya betul. Ya. Ya, Tapi sudah. saya tidak bertanya. Baik. Coba lah. Peragakan. Siap. Lanjut. Oh, itu Mirna loh. Terus posisi duduk.
Kamu masuk kalau gitu. Sempatin enggak Mirna kalian, halo? Sempatin enggak mau masuk dari sana? Masuknya. Oh, sudah langsung terarah kalian ke sana ya? Dibilang siapa? Mirna mau di dalam. Mirna mau di dalam. Iya. Mirna yang bilang begitu. Iya. Ya. Mirna sekarang masuk. Ya. Terus? Terus ya Udah. udah saya masuk. Duduk. Ya, duduklah. Nah, sekarang praktekkan kalian ketika itu apa langsung minum atau bagaimana? Oh, Saya mau sebelum lihat. duduk, iya. Ya. Coba. Saya nggak tahu ada koktail. Nggak ada lagi situ koktail ya? Tidak perhatikan. Baik, kalau begitu langsung saja ke sasaran. Kopinya di mana saudara lihat? Di dekat kita. Coba. Di situ. Iya, di daerah sini. Itu sudah ada sedotan ya? Sedotannya ada enggak? Di situ waktu itu saudara lihat. Sedotan sudah ada di dalam gelas. Oh iya, karena Sudah. Mirna langsung aduk ya. Duduk, terus Duduk. siapa yang bilang ini kopi siapa? Pertama kita bilang ada kopi. Ya, Lalu Mirna nanya kopi siapa. ya. Terus lalu Jessica bilang punya elu kan lu yang pesen. Terus Betul. Mirna langsung kayak oh iya sambil beres-beres. Oh iya ampun ngapain pesen dulu. Stop dulu supaya menarik. Sementara kopi itu tadi letaknya awalnya menurut baik Marlon maupun Agus Triyono di mana? Coba tunjuk. Angkat kopi itu. Ya. Ini Agus Tri. Marlon waktu mengantar koktail gelas di mana? Di situ juga sudah ada sedotan. Sebelumnya oleh Marlon, oleh Agus belum ada sedotan di dalam kan? Nah, sudah. Kita mau coba kembali ke obrolan Mbak Hani. Nah, sekarang bergeser di situ. Saudara melihat kopi sudah di tempat itu kan? Iya di dekat kita. Saudara nggak melihat tadinya di sana kopi itu kan? Enggak. Tidak disodorkan oleh Jessica nih kopi lu? Enggak ya? Enggak sih. Sudah, coba praktekkan setelah itu gimana? Oh ya. Hanya saudara yang melihat Mirna ya? siapa si korban? Iya. Oh ya ampun. Ngapain dipesenin dulu? Anyway, thank you ya. Terus dia langsung buka tas, dia langsung minum. Langsung Minum. ketawa, langsung minum. Nah sekarang anggap saudara sebagai Mirna di sana supaya menunjukkan kipas-kipasnya itu sampai saudara tergeletak. Kamu di sini sekarang. Kamu di tengah. Ya. Karena satu-satunya yang melihat saudara. Coba praktekkan kamu katakan almarhumah. Terus? Ini, terus dia langsung kayak, oh my god, apaan nih gak enak gitu, kayak kopinya gak enak banget, aneh. Kayak this is so bad, kayak dia langsung keluarin kata-kata yang gak enak gitu. Apa yang tidak enak itu? Ya kayak ada awful, it's so bad, kayak kata-kata yang bener-bener ini apaan kopinya aneh gitu. Terus dia gitu udah, aku gak lama banyak dia enggak ditelan? Hah? Ini banyak enggak ditelan kopinya? dia duduk langsung minum, jadi nggak tahu mungkin dia haus atau apa. Terus dia udah gitu dia bilang kopinya nggak enak. Setelah dia bilang nggak enak, ya udah terus minta air putih. Terus mungkin belum lihat pelayan yang datang, Jessica pergi minta air. Jessica langsung berdiri minta Siapa air. yang mengantar minum air putih? Arif. Selama memimpin persidangan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Hakim Binsar Gultom dianggap melanggar kode etik persidangan. Tim kuasa hukum Jessica pun melaporkan Binsar ke Komisi Yudisial meminta agar Hakim Binsar diganti pada 11 Agustus lalu. Namun lebih dari sepekan berselang, tim kuasa hukum Jessica justru menarik kembali laporannya. Jadi waktu itu saya dilaporkan agar diganti sebagai salah satu anggota majelis kasus Jessica. Namun kami tidak mempersoalkan masalah itu, tapi ternyata ada surat yang kami tidak menduga. Kemarin baru kami terima ini, surat pencabutan. Binsar sadar sidang kasus pembunuhan dengan kopi bersianida ini menjadi perhatian publik.
Ia pun meyakinkan agar publik percaya persidangan akan terus berjalan netral dan sesuai dengan keadilan. Menanggapi laporan tim kuasa hukum Jessica Wongso bahwa dirinya tidak netral, Hakim Binsar menegaskan gaya bicara maupun gerak-geriknya adalah dinamika persidangan. Gaya ini termasuk wajar dan dapat dilakukan oleh hakim manapun. Hakim Binsar menjamin semua ekspresi yang muncul selama sidang tidak akan melanggar kode etik. Dirinya akan tetap objektif dan independen dalam mengawal kasus pembunuhan Mirna Salihin. Binsar menambahkan pro kontra terhadap dirinya dalam memimpin sidang adalah hal yang biasa. Kalau ada suatu pembicaraan di dalam persidangan itu, ada yang tersentuh, ada yang mungkin harus betul-betul kita mengambil satu sikap tegas. Nah, inilah dinamika persidangan. Kita gayanya lain. Ya, karakter saya bersidang lain. Saya ceplos-ceplos memang orangnya, tetapi tidak ada bermaksud menyimpulkan itu dan ini, tidak. Ya, tapi kita harus bisa objektif di situ memang. Lalu kalau memang bukan saudara yang memasukkan sesuatu di kopi itu, siapakah menurut saudara yang mencemari atau memasukkan sesuatu zat kimia di kopi itu? Silakan jawab dulu. Saya tidak tahu, Yang Mulia. Saya beneran tidak tahu. Agak siapa. Keras suaranya. Saya tidak tahu, Yang Mulia. Makanya kalau tidak tahu bagaimana ya? Ya itulah yang menjadi renungan kita sekarang ya. Jadi di sini tidak ada unsur pemaksaan terhadap saudara, tetapi itulah permintaan kami tadi, ingin jawaban saudara jujur itu ya jangan fiktif, tapi betul-betul apa yang terjadi, yang dilakukan, seperti itulah yang saudara katakan kepada kami. Jadi tidak tahu. Yang saya tahu dengan jelas, saya tidak menaruh apa-apa di kopi Mirna. Kalau yang lainnya itu saya tidak tahu, Yang Mulia. Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, akhirnya majelis hakim mempertimbangkan siapakah sesungguhnya yang paling dominan memasukkan sesuatu zat kimia beracun ke dalam minuman VIC tersebut. Jika pertanyaan ini sudah terjawab nanti, apakah dengan dasar fakta-fakta tersebut di atas sudah dapat disimpulkan bahwa unsur perencanaan telah terbukti? Menimbang bahwa untuk memastikan siapa yang sebenarnya yang lebih dominan memasukkan zat kimia atau racun cyanida NaCN ke dalam minuman VIC korban Mirna, majelis hakim berpendapat berdasarkan logika sederhana, yakni dengan mengelompokkan 3 kelompok, yakni antara pihak penyaji dari Cafe Olivier, pihak penyidik Polri yang menangani barang bukti, dan pihak pemesan yakni terdakwa Jessica Kumolo Wongso. Antara kelompok ini sama-sama berpeluang memasukkan NaCN cyanida ke dalam gelas VIC. Akan tetapi, karena ada pembatas antara kelompok 1, kelompok 2, dan 3, dibatasi saat penuangan air panas pakai teko ke dalam gelas. Logikanya, jika NaCN dimasukkan oleh kelompok pertama lebih awal, maka selain bentuk susu dan batu es tersebut telah berubah dan dari standar kopi, sementara menurut tayangan CCTV tampak di gelas itu susu dan batu es sangat bening tanpa nampak suatu noda, dan jika sudah dimasukkan terlebih dahulu NaCN cyanida di dalam gelas, pasti pada saat penuangan air panas dari teko oleh runner Agus Triyono di meja 54 di hadapan Jessica akan menguap dan tercium bau seperti bitter almond atau almond pahit yang begitu menyengat, dan pastilah pengunjung Cafe Olivier termasuk Jessica dan Agus Triyono akan kolaps. Sementara ketika Agus Triyono menuangkan kopi tersebut di depan Jessica, justru Jessica sempat mengatakan bau kopinya harum dan strong banget. Selain itu, jika pihak Cafe Olivier yang menambahkan racun cyanida ke dalam VIC, maka secara logika sisa barang bukti tersebut akan segera dibuang dan tidak akan disimpan menunggu penyidik Polri datang untuk mengambil sisa kopi tersebut. Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan peranan kelompok 2 penyidik Polri. Apakah dimungkinkan turut serta melakukan rekayasa menambahkan bahan beracun natrium cyanida ke dalam gelas VIC pada saat mereka menangani barang bukti tersebut? Dari fakta yang ada, meliputi kesaksian saksi Hani, Devi, dan pegawai Cafe Olivier lainnya yang sempat mencicipi dan mencium
bau minum VIC yang diminum oleh korban serta melihat adanya perubahan bau dan warna atau bau dan warna tidak normal, serta kondisi korban yang merasakan ketidaknyamanan dalam rasa perih pada mulutnya segera setelah korban minum VIC tersebut. Korban Mirna langsung mengibas-ibas tangannya ke mulut. Hal ini disaksikan oleh beberapa orang saksi, termasuk terdakwa Jessica, serta terekam di dalam barang bukti rekaman CCTV. Fakta tersebut menunjukkan bahwa racun sianida sudah berada di dalam minuman kopi pada saat keracunan korban terjadi jauh sebelum pihak penyidik Polri menangani barang bukti sisa minuman VIC yang diminum korban. Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah kelompok 3 pihak pemesan, yakni terdakwa Jessica, dimungkinkan memasukkan natrium sianida ke dalam gelas VIC. Berdasarkan fakta di persidangan, Jessica lah satu-satunya pihak yang lebih lama menguasai minuman VIC sejak diletakkan di meja 54 hingga datang tamunya korban Mirna dan Hani, sekitar 51 menit. Terdakwa sangat mengetahui apapun yang terjadi di gelas tersebut karena dialah selaku pemesan minuman tersebut. Sehingga Jessica sangat mengetahui siapa yang menggeser-geser gelas kopi dari ujung meja tempat Jessica pertama duduk hingga ke tengah meja di mana nantinya tempat korban Mirna duduk. Itu sebabnya ketika korban Mirna belum datang, Jessica tampak gelisah seperti yang terlihat di gambar CCTV. Karena sesuai percakapan dalam WA antara Jessica dengan korban Mirna pukul 4.29 WIB yang menyatakan Mirna sudah datang atau belum, ternyata dalam rentang waktu tersebut korban Mirna belum menjawabnya. Bahwa setelah pukul 5.02 WIB, korban Mirna menjawab, "Girls, gue udah datang. Udah sampai." Kegelisahan terdakwa selama 33 menit dapat diterima akal sehat. Karena apabila korban terlambat datang, maka perbuatan Jessica ini akan diketahui oleh teman-teman Jessica yang lain seperti Vera. Karena pukul 18 WIB ada rencana pertemuan reunian di tempat yang sama. Bayangkan saja apabila Mirna tidak jadi datang atau datangnya bersamaan dengan teman-teman yang lain seperti saksi Vera akan datang pukul 18 lebih. Sesuai dalam percakapan WA-nya, pastilah rencana Jessica semakin berantakan. Maksudnya siapa yang akan meminum kopi bersianida tersebut. Menimbang bahwa soal kapan sianida NaCN tersebut dimasukkan ke dalam VIC dapat diketahui setelah minuman VIC telah siap tersaji di meja 54 oleh saksi Agus Triyono. Terdakwa juga sangat tahu dari mana diambilnya racun tersebut. Apakah dari tas coklat atau dari kantong celananya atau dari tempat lain. Sebab setidaknya terdakwa sangat tahu bahwa sianida mudah terurai pada temperatur tinggi, air panas, sehingga terdakwa melarutkan sianida ke dalam kopi Mirna setelah susu kopi menurun menjadi dingin akibat bercampurnya dengan batu es. Kemudian Jessica juga pasti sudah memperhitungkan rentang waktu perjalanan Mirna ke lokasi tempat kejadian perkara, yakni dapat dilihat dari transkrip percakapan terakhir WA antara Jessica dengan Mirna dan percakapan antara Mirna dengan saksi Hani yang sedang menunggu di Starbucks. Menimbang bahwa mengingat sianida NaCN bisa didapatkan dengan mudah secara ilegal, sebagaimana keterangan ahli toksikologi Dr. Nur Samran Subandi dan Dr. Aimede Agus Gelgel dan Dr. Budiawan, baik di pertambangan emas ilegal maupun di perkampungan nelayan yang dikenal sebagai potas, sehingga keberadaan natrium sianida dalam wujud serbuk atau garam dapat diperoleh di pasar gelap. Dengan adanya persesuaian bahwa untuk memperoleh racun sianida dalam bentuk padat atau serbuk adalah sangat mudah bagi terdakwa dengan cara mendatangi tempat-tempat. Pertimbangan dan penilaian majelis hakim terhadap pembelaan penasihat hukum terdakwa untuk selain dan selebihnya tidak perlu kami pertimbangkan lagi karena berbagai pendapat ahli yang kontroversial terkait dengan sebab kematian korban Mirna telah dipertimbangkan di dalam unsur-unsur delik di muka. Oleh karena itu, permohonan penasihat hukum agar terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan atau dakwaan jaksa penuntut umum haruslah ditolak. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal pasal 340 KUHP,
maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Menimbang bahwa oleh karena majelis hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya. Dilanjutkan oleh Ketua Majelis. Menimbang bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan pada diri terdakwa. Hal-hal yang memberatkan: 1. Akibat perbuatan terdakwa telah mengakibatkan korban Wayan Mirna Solihin telah meninggal dunia. 2. Perbuatan terdakwa adalah keji dan sadis, tersebut dilakukan terhadap teman terdakwa sendiri. 3. Terdakwa tidak pernah merasa menyesal atas perbuatannya sendiri. 4. Terdakwa tidak mengakui atas perbuatannya sendiri. Hal-hal yang meringankan: terdakwa masih berusia muda, diharapkan masih bisa memperbaiki diri di masa depan. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini, sehingga diharapkan putusan ini akan berguna bagi terdakwa sebagai introspeksi diri termasuk kepada masyarakat, khususnya kepada pihak korban. Mengingat akan pasal 340 KUHP dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini, mengadili: 1. Menyatakan terdakwa Jessica Kumolo alias Jessica Kumala Wongso alias Jess telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 20 tahun. Demikian putusan majelis. Apabila terdakwa maupun penasihat hukum dan penuntut umum tidak puas dengan putusan majelis, menurut ketentuan undang-undang boleh mengajukan upaya hukum. Ya, terima kasih Yang Mulia. Saya tidak terima atas keputusan ini karena menurut saya ini sangat tidak adil dan sangat berpihak. Ya. Mengenai sikap saya selanjutnya, saya akan serahkan sepenuhnya kepada penasihat hukum saya. Terima kasih Yang Mulia. Silakan penasihat hukum. Terima kasih Yang Mulia. Setelah mendengar putusan majelis hakim tadi, terus terang kami merasa prihatin dan kecewa. Maka dengan ini secara tegas kami menyatakan banding. Kepada jaksa penuntut umum, apakah akan mengajukan upaya hukum? Demikian video singkat dokumenter persidangan kasus kopi maut bersianida dengan terpidana Jessica Kumolo Wongso yang telah dijatuhi pidana penjara selama 20 tahun oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap temannya sendiri, Mirna Solihin. Perlu diketahui bahwa putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena telah dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, kasasi, dan peninjauan kembali Mahkamah Agung. Hormat saya, Binsar M. Gultom, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten.